Alhamdulillah, alhamdulillah ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Besok pada serial berikutnya adalah mempelajari dari diksi berikutnya adalah pengertian infak. Baik, kita masuk pada poin inti terkait pengertian infak dari tinjauan Al-Quran dan tinjauan hadis. Kita akan masuk pada pengertian infak. Infak itu berasal dari kata anfaqo yunfiqu infaqon. Jadi kata anfaqo itu berarti dari kata nafaqo ya, nafaq itu belanja ya. Nafaqo itu sebetulnya dari seakar kata dengan nifak ya, seakar kata dari nifak. Di anfaqo itu menjadi definisi membelanjakan, mengeluarkan ya. Jadi anfaqo itu mengeluarkan. Jadi di sini adalah yang mengeluarkan harta. Anfaqo yunfiqu infaqon. Nanti kita akan coba lihat bagaimana kata dasar nafaqo secara arti kamus ya, kamus dari Ar-Raghib Al-Asfahani. Bagaimana maksud daripada kata infak dari sisi definisi Al-Quran yang terdapat pada kamus Ar-Raghib Al-Asfahani. Nah, itu secara bahasa. Jadi mengeluarkan harta. Jadi anfaqo itu adalah infak itu, anfaqo yunfiqu infaqon itu mengeluarkan harta. Secara istilah sekarang. Secara istilah adalah mengeluarkan harta atau membelanjakan harta di jalan Allah. Nah, baik bersifat wajib ya, nih bedanya. Yang tadi mah wajib ya, kalau zakat mah wajib. Nah, ada infak ya yang sifatnya wajib. Kemudian ada infak yang sifatnya sunnah. Jadi ada dua redaksi hukum infak itu, bisa sifatnya wajib, bisa sifatnya sunnah. Nah, contohnya infak atau nafkah ya, yang sifatnya wajib adalah nafkah kepada keluarga. Ya, itu bagi yang sudah berkeluarga ya. Maka sebutannya bukan zakat. Maka sebutannya adalah infak atau nafkah. Jadi nanti kata domirnya atau isim domirnya bisa anfaqo yunfiqu infaqon wa nafaqatan, nanti nafaqatan nanti fi'il madinya nanti yang berbeda. Nah, kemudian yang sunnah, infak sunnah adalah sedekah kepada fakir miskin atau kepentingan umum. Nah, ini sudah dari pengertian saya sudah mulai berbeda ya. Tadi zakat itu ya sifatnya wajib. Dan peruntukannya untuk 8 asnaf yang tadi disebutkan dalam surat Taubah. Infak itu hukumnya bisa jadi wajib, ada yang wajib sifatnya, ada yang sunnah. Kemudian penanya yang infak sifatnya wajib kepada keluarga, infak yang sifatnya kepada kepentingan umum, fakir miskin. Ini secara pengertian. Kita masuk bagaimana infak dalam tinjauan Al-Quran dan hadis. Perintah berinfak, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan dan penerangan kepada kita tentang perintah berinfak ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini panggilan bagi orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran ada panggilan kepada orang beriman, ada panggilan kepada orang kafir, ada panggilan kepada manusia umumnya. Ya, manusia umumnya berarti kalau manusia umumnya ada yang beriman, ada yang tidak beriman.
Tetapi panggilan ini khusus, bukan kepada manusia secara umumnya, walaupun orang beriman adalah manusia, juga bukan kepada orang yang kafir ya, bukan orang yang tidak beriman, tetapi ditujukan kepada orang yang beriman. Kenapa? Ini bisa menjadi hikmah, ternyata infak itu adalah pekerjaan yang sulit dilakukan. Makanya panggilannya tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pekerjaannya sulit, tetapi panggilan kepada yang beriman, orang yang beriman tidak akan mungkin sulit dalam berinfak. Mimma razaqnakum, anfiku mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi, sebelum datang suatu hari ketika tidak ada lagi jual beli. Ayat ini ketegasan bagi kita sekalian bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah. Rezeki itu Allah berikan kepada kita. Rezeki itu amanah yang harus kita senantiasa pegang amanah tersebut, dan nantinya amanah itu akan diminta pertanggungjawaban. Wala khullatun wala syafa'atun. Kemudian segerakan oleh kalian infak, nanti suatu saat tidak akan ada lagi persahabatan. Jadi dengan harta itu bisa tuh ya, di sini bisa menjadikan kita untuk bersosial sampai bersahabat ya. Maka ini hikmahnya. Tidak secara langsung. Wala syafa'atun, dan tidak ada lagi syafaat. Ya, bahasa Sundanya maki, lamun kalian punya uang, segerakan infakkan, gitu ya. Baik, sebentar. Baik, maaf. Wal kafiruna humuz zalimun. Kemudian Allah mengakhirkan, menutup kalimat wal kafiruna, orang-orang kafir itu, hum, mereka adalah az-zalimun, orang yang zalim. Maksudnya adalah apa? Dia diberikan harta tetapi dia tidak mampu mengeluarkan atas dasar rakus, tamak, sombong, merasa rugi gitu ya. Kalau uang yang dikeluarkannya itu untuk ya sumbangan bencana ya, sumbangan bencana ya, sumbangan orang-orang yang sedang dirundung musibah, rugi gitu ya. Maksudnya itu ya. Jadi orang-orang yang kafir lah, atau orang-orang yang tidak beriman lah, karena sekarang kalimat kafir menjadi agak berat ya, agak berat karena seolah-olah ya, menjadi kata yang diksinya itu tinggi bagi orang-orang yang tidak beriman. Maksudnya di sini adalah ingin memberikan suatu diksi tentang ilmu tauhid. Ya. Orang yang bertauhid kepada Allah iman, ini membedakan orang yang tidak bertauhid, tidak beriman kepada Allah adalah kafir. Sebetulnya kalimat biasa saja, kalimat yang sama redaksinya ketika orang beriman, orang yang tidak beriman, atau orang yang kafir. Nah, itu perintah berinfak di Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Bagaimana keutamaannya? Allah tampilkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Bagaimana keutamaan berinfak? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi kalau ada yang mengeluarkan infak, ini orang-orang beriman, gitu kan? Hai yang suka sholat, hai yang punya uang, hai orang tuanya yang kaya, yang punya anaknya soleh, gitu kan bahasanya. Inilah perumpamaan orang yang menginfakkan yang dasarnya iman. Maka perumpamannya apa? Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Adalah
seolah-olah atau seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Satu biji ini, ada keluar tuh tunas. Dari tunas, kemudian dari batang itu menjadi 7 tangkai. Kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin, maka setiap tangkai itu 100 biji. Masya Allah. Infak 100.000, manfaatnya tersebar luas. Ya, tersebar luas. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas dan maha mengetahui. Dua sifat menutup ayat ini, yaitu Allah maha luas. Kedua, Allah maha mengetahui. Ini yang harus coba kita pikirkan. Kenapa ayat ini Allah menutup dengan dua sifat, al-wasi' al-alim? Ya. Silahkan cari jawabannya ya. Berikutnya, balasan bagi orang yang berinfak. Allah tampilkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Wa ma tunfiqu min khairin, apa saja ya harta yang kalian infakkan di jalan Allah, apa saja. Khairin itu kata umum, ada tanwin di situ, ya. Ada tanwin di situ. Isim nakirah. Fali anfusikum, ya. Wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah, apa saja harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahala itu untuk dirimu sendiri, kembali lagi kepada kita. Ya, illa ibtigha'a wajhillah. Jadi infaknya atas dasar iman. Karena dasarnya iman, maka mengharap kepada pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin, dan janganlah kalian berinfak kecuali ya mengharap wajah Allah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, apa saja yang kalian infakkan dari harta yang baik, ya, yuwaffa ilaikum, maka Allah akan memberi. Ya, yuwaffa, wafa, ada kalimat wafat, maka Allah akan sempurnakan ya hartamu itu, ya. Wa antum la tudlamun, Allah Subhanahu wa taala menyanjung kita bahwa jika ada orang yang berinfak, bahwa kalian itu ya bukan di antara orang-orang zalim, atau tidak akan dizalimi. Artinya harta itu memberikan efek negatif kepada kita, justru akan memberikan efek sosial manfaatnya lebih luas. Mana berikutnya, bagaimana infak dalam jawab hadis? Sallallahu alaihi wasallam memberikan penerapan keyakinan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim, mana sadaqatun, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak kosot berkurang. Sadaqatun harta, sadaqatun infak min malin, dari harta yang kalian kan untuk sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'azza wa jalla. Allah tidak akan menambah seorang hamba dengan sifat pemaaf kecuali dengan kemuliaan. Kenapa? Karena harta dan hati ya itu sangat dekat. Kalau harta diberikan, lihat hati. Hati memberikan harta, lihat apa jadinya. Hati yang tulus ketika diberikan harta akan manfaat. Hati yang rudet, ya, hati yang merasa hilang uang jika diberikan kepada orang, maka ya terlihat harta yang diberikannya manfaat atau tidak.
manfaat-manfaat, tetapi durasi lama waktu kemanfaatannya yang menjadi beda. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang bersikap rendah hati karena Allah melainkan Allah akan Allah akan meninggikan derajatnya. Allah tinggikan derajatnya. Berikutnya, infak sebagai pelindung siksa kubur. Infak ini relasinya pada alam barzah, alam dunia, alam barzah. Apa amalan untuk bisa melindungi kita dari siksa kubur? Inna sadaqata tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatas su'i. Yakini, imani, kuatkan, sadarkan diri kita bahwasanya sesungguhnya sodakoh itu dapat memadamkan murka Allah dan menghindari dari kematian yang buruk. Maka sebaik-baik doa adalah diakhiri dengan infak. Ya, akhiri dengan infak. Sekarang kan bulan Ramadan itu kan bulan doa. Ya. Bulan dimana memperbanyak permintaan hamba. Kalian kelas 11 banyak-banyakin doa deh. Aktivitas ponsel coba diatur, ya. Aktivitas nongkrong juga coba diatur. Yuk, pastikan kalian mendapatkan ampunan bulan Ramadan. Jangan kalian sibuk ya dengan kearifan, dengan suatu gaya hidup sekarang ya. Ramadan nongkrong, Ramadan bukber, Ramadan mudik. Itunya boleh gitu ya. Tidak ada yang melarang, tetapi bagaimana kita bisa mengatur waktu saja ya. Mengatur waktu dengan baik, Ramadan dapat ampunannya juga dapat, nongkrongnya juga dapat ya, bukbernya juga dapat, tetapi lihat ya situasi itu mampu nggak, atau bisa dengan bukber jadi jalan sedekah bisa ya. Kalian ingin mentraktir atau ingin mentraktir bukber se SMA 22 ya dari kamu misalkan ya, uangnya itu boleh ya. Makanya misalkan mudik nih, banyak orang yang tidak bisa mudik, oleh kalian mudik gratis, bus bayar tuh PP ya busnya, kemudian karena bus itu banyak ya untuk penumpangnya, silakan yang mau mudik ya dengan harta, dengan media itu mudik ini menjadi jalan. Makanya tidak disalahkan. Justru yang disalahkan itu adalah orang yang tidak mampu mengatur waktunya, agar kemudian ketika dia tidak punya pengaturan waktu, dia juga satu sisi tidak punya pemahaman ilmu tentang saum. Makanya ilmu saum wajib kalian kuasai. Ketika sudah terkuasai, maka bisa memberikan ilmu kepada yang lain. 3. Infak di jalan Allah akan diganti oleh Allah. Yakini, imani, sadarkan diri kita. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya bana Adam, anfik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, hai anak Adam, infaklah, anfik alaika, niscaya Allah akan berinfak kepadamu. Diganti dari Quran surat tadi Allah. Nah, kita simpulkan yuk agar belajarnya bisa sederhana dan mudah difahami. 1. Infak itu amalan yang dianjurkan dalam Islam, baik dalam bentuk wajib, baik dalam bentuk sunnah. Infak yang dilakukan dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan balasan berlipat di dunia juga di akhirat. Ya, orang yang banyak berinfak, memberikan manfaat luas kepada orang, maka orang itu banyak-banyak mendoakan kepada orang yang memberikan jalan kebaikan. Di akhiratnya, di akhiratnya terhindar dari siksa azab kubur Allah Subhanahu wa siksa di akhirat,
dan melindungi diri kita dari siksa kubur. Kemudian selain itu juga infak dapat menjadi sarana penyucian diri kita, kemudian menghindari dari siksa serta mendatangkan keberkahan dalam harta. Itulah infak. Jadi mudah-mudahan silakan tonton lagi apa perbedaan infak secara pengertian apa pengertian zakat secara pengertian bahasa istilah. Nah, semoga materi bermanfaat. Wa'alam, aku qouli wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.